Siapa bilang bapak-bapak nggak boleh ngonten, nggak boleh punya Facebook Pro, karena katanya gaptek. Sekarang nggak ada namanya gaptek ya bapak-bapak ya. Sekarang sudah canggih. Harusnya makin pintar dan makin berkembang. Supaya bapak-bapak di FB Pro ini dapat ilmu hooks dan ide konten. Makanya kali ini aku buatkan video khusus untuk bapak-bapak di Facebook Pro. Mohon maaf mak-mak ya. Kita dahulukan dulu bapak-bapak kita nih ya. Biar makin pintar, biar makin semangat berkontennya. Nah, supaya nggak bingung, kita mulai dari teknik dasar ya. Pertama, harus punya HP, kuota, dan sedikit skill untuk edit. Dikit aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Karena kalau punya bapak-bapak kan perintilannya nggak terlalu banyak kayak emak-emak ya. Harus ada ini, harus ada itu. Dasar-dasar aja, biar nggak usah ribet kali. Yang penting bisa buat tulisan di dalam video, atau bisa menambahkan suara-suara lucu ya, atau efek lucu, atau suara-suara alam gitu ya di dalam video. Nah, kedua, kita mulai masuk ke pemilihan tema. Jika bapak-bapak adalah bapak-bapak yang sudah pensiun dan sudah bekerja santai dari rumah ya, misalkan berkebun, memancing, main catur, dan menjalankan hobi-hobi yang lain ya, apa aja hobinya. Nah, itu dia yang akan kita buatkan ide kontennya. Karena jika ada satu atau dua bapak-bapak yang menyukai hobi itu ya, pasti di luar sana lebih banyak lagi teman-teman bapak yang sedang menunggu video dari bapak ya, pengalaman dari bapak seperti itu ya. Yang ketiga, kalau sudah tahu tema apa yang Bapak bisa lakukan dan posting setiap hari, nah itu akan bisa lebih gampang dan lebih mudah dalam berkonten. Dan tidak akan pernah ada rasa bosan. Nah, jadi di sini kita contohkan aja satu tema ya, yaitu tema berbagi pengalaman hidup lah, kayak gitu ya, biar gampang. Karena konten seperti ini itu nggak memerlukan banyak tenaga dan waktu, dan nggak perlu banyak orang di dalam video. Jadi bapak-bapak hanya duduk ya dan rekam videonya. Tapi sebelum membuat video, sudah tahu dulu mau menceritakan apa, dan usahakan tidak lebih dari 30 detik supaya videonya itu tidak terlalu lama ya. Dan harus singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele, muter-muter, dan kameranya jangan terlalu banyak goyang-goyang, dan pastikan kualitas videonya itu bagus. Jadi kita contohkan satu skrip untuk bapak-bapak. Jadi berbicara nggak usah cepat-cepat, kayak sekarang ini aku jelaskan ya, nggak usah cepat-cepat kayak gini. Karena ini mau berbagi pengalaman hidup, jadi bapak-bapak kayak santai ya, kayak memberikan pengalaman gitu ya, tapi tegas dan natural. Oke, kita mulai ya. Duduk di teras, pakai tripod kalau ada, tapi kalau nggak ada nggak usah paksakan untuk beli. Berarti bapak duduk aja di kursi dan HP-nya diletak di meja supaya bisa lebih rileks dan kemudian rekam. Kayak gini ya, ya gitu ya. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang memulai duluan dan bertahan. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, kemudian stop, kasih jeda untuk ke kalimat berikutnya. Bisa sambil seruput kopi gitu ya. Kayak gini. Gitu ya, tapi jangan ngerokok. Kemudian lanjut. Tetap sabar dan ikhlas walau hasilnya belum terlihat. Kita pejuang keluarga. Jika kita putus asa, bagaimana dengan istri dan anak kita? Nah, begitu ya. Kemudian stop. Itu aja, udah jadi satu konten. Konten yang bagus, konten bermanfaat, konten pengalaman hidup, tanpa joget-joget, tanpa naik-naik pohon. Atau ada ide apa gitu hari ini ya, langsung dituangkan idenya ke dalam konten. Hasilkan cuan dari pengalaman-pengalaman hidup ya, atau dari hobi-hobi seperti itu. Atau bisa juga bapak sambil merekam ya, lagi main catur, tapi jangan diupload pada saat videonya lagi rame-rame ya. Nanti diedit pakai CapCut, kemudian bapak-bapak isi suara seperti itu ya. Seperti inilah misalkan bicaranya. Setiap hari seperti inilah kerjaan aku, gak teman-teman ya. Atau apalah yang pokoknya menceritakan tentang catur ya seperti itu. Oke bapak-bapak, seperti itu aja dulu video ini supaya tidak terlalu panjang, dan nanti akan kita buatkan lagi video hooks untuk bapak-bapak Facebook Pro. Kalau bapak-bapak ingin berkomentar atau mau memberikan saran dan pesan, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa berbagi ilmu di sini, supaya bukan cuma perempuan yang bisa berhasil di Facebook ini, melainkan bapak-bapak juga bisa ya. Seperti itu. Oke, jangan lupa bagikan dan simpan video aku ini supaya bisa dipakai di kemudian hari. Semoga bermanfaat. Ini aku kasih tips ke kamu, satu, tapi bisa merubah akun kamu menjadi berkembang. Dan satu tips ini yang aku lakukan dan itu berhasil. Nah, jadi teman-teman bisa ikuti satu cara ini. Nah, jadi teman-teman jangan pernah mencampur adukan konten dan postingan pribadi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memposting pribadi, bikin aja di akun yang pribadi ya. Jadi kalau bisa bedakan antara postingan biasa dan postingan untuk konten. Kenapa seperti itu? Karena gini teman-teman ya, kita tuh ibarat jualan di Facebook ini ya. Kita menjual apa sih?
Itu tuh menjual karya. Kita mau menjual apa yang ada di diri kita itu, yaitu talenta ya, bakat ya. Orang akan mengenali kita dengan konten-konten yang kita sajikan. Tapi ketika kita mencampur adukan dengan postingan pribadi, orang pasti akan, aduh, apa sih orang ini kok campur aduk kayak gitu ya. Beda cerita kalau teman-teman adalah konten kreator A Day in My Life yang menunjukkan semua kegiatan keseharian ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau berkonten tentang edukasi atau tentang masak-masak, tentang resep, tentang berkebun, tentang menjahit, dan tiba-tiba muncul postingan-postingan di luar dari itu, orang-orang biasanya tidak terlalu suka, teman-teman ya. Intinya, orang nggak akan peduli kita itu siapa. Orang akan peduli ketika kita membuat sesuatu hal yang bagus, ya, sesuatu hal yang menguntungkan ke mereka. Tidak bisa dipungkiri hal itu akan ada, teman-teman ya. Pemikiran seperti itu pasti akan ada. Kak, nggak semua orang kali kayak gitu. Betul, nggak semua orang. Tapi kita di sini berkonten untuk semua orang, ya. Jadi berikan yang terbaik untuk para penonton kita. Dan kalau mau sukses, silahkan pakai satu cara aku ini. Jangan mencampur adukan postingan pribadi dan postingan untuk konten ya. Saran aku buat aja satu akun khusus untuk FB Pro, yang satunya tidak FB Pro ya, seperti itu. Supaya kalian nggak pusing mengelola dua akun yang berbeda. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga